Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Mara Safa dan rekan saya Naila Munaya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu ulama yang ahli dalam bidang hadis pada zamannya. Nah, tahu nggak sih, beliau ini bukan ulama yang berasal dari Indonesia, tetapi beliau adalah ulama yang berasal dari Albania. Beliau telah menyebarkan dakwanya hampir ke seluruh wilayah Arab maupun di luar Arab. Wih, keren banget Mun. Kayaknya mereka udah penasaran nih sama siapa tokoh yang bakal kita bahas. Gimana kalau kita langsung bahas aja? Nah, nama asli beliau adalah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bin Nuh Najati bin Adam al-Albani, yang akrab di telinga umat Islam dengan panggilan Syekh Albani. Syekh Albani dilahirkan pada tahun 1914 di kota Shkodër, sebuah distrik pemerintahan di Albania. Perlu diketahui bahwa Albania pada saat itu masih termasuk negara yang melakukan undang-undang Islam, sebagaimana halnya ketika daerah itu masih menjadi anggota dari kekuasaan Kesultanan Ottoman. Ayahnya yaitu seorang ulama di sana yang bernama Nuh bin Adam An-Najati al-Albani, dan nama akrab yang biasa dikenal adalah Haji Nuh. Haji Nuh yaitu salah satu pemuka mazhab Hanafi di Albania, dan beliau begitu pandai di anggota pengetahuan syar'i di Istanbul, ibu kota Kesultanan Ottoman. Setelah kita mengenal profil singkat dari Syekh Albani, bagaimana jika kita mengenal beberapa guru dan murid-murid beliau? Terdapat beberapa guru yang mengajar beliau selama beliau mengenyam pendidikan, seperti Al-Hajj Nuh bin Adam al-Albani. Beliau adalah ayah dari Syekh Albani sekaligus ulama Albania, dan masih banyak lagi, salah satunya Syekh Taufik Al-Barzah, Asy-Syaikh Hamdi Abdul Majid As-Salafi, Asy-Syaikh Ali Hasan, Asy-Syaikh Muhammad Id Al-Abbasi, dan Asy-Syaikh Muhammad Ibrahim Syakro. Kisah hidup seorang Syekh Albani tidak semudah yang kita bayangkan. Membaca menjadi salah satu hobi dari Syekh Albani sejak kecil. Waktu luangnya tidak digunakan untuk sia-sia. Beliau selalu berusaha seiring bertambahnya usia. Ayahnya juga membekalinya keahlian untuk menjadi tukang kayu dan juga tukang reparasi jam. Syekh Albani sangat pandai dalam hal tersebut sampai julukan As-Sa'ti atau tukang reparasi jam pun tersemat kepadanya saat itu. Selama hidupnya, Syekh Albani juga menghafalkan Al-Quran dan ratusan ribu hadis beserta sanad, sekaligus matan dan rijalnya. Beliau telah banyak meneliti dan mentaklik puluhan ribu silsilah perawi hadis atau sanad pada hadis-hadis yang sudah tak terhitung banyaknya secara pasti, dan menghabiskan waktu 60 tahun untuk mempelajari buku-buku hadis. Seakan-akan buku-buku tersebut menjadi sahabat sekaligus perlintasan Syekh Albani untuk berkomunikasi dengan ulama-ulamanya. Nah, Syekh Albani tumbuh luhur dan memulai lembaran-lembaran hidupnya di kota Shkodër. Pendidikan agama tetap menjadi acuan utama dalam kehidupan keluarganya. Ayahnya memandang bahwa sekolah akademik dengan kurikulum formal ternyata tidak memberikan faedah yang lebih. Selain sekedar mengajari seorang anak berusaha bisa membaca, menulis, dan pendidikan wawasan serta kebaikan budi pekerti yang sangat rendah kualitasnya. Namun, demi program pendidikan yang bertambah kuat dan terarah menampung kurikulum tersebut, Syekh Albani mulai berusaha bisa membaca Al-Quran dan belajar tajwid, pengetahuan sorof, dan fikih menampung mazhab Hanafi. Syekh Albani pun mulai mempelajari buku Maraqi Al-Falah, yaitu beberapa buku hadis dan pengetahuan balaghah dari gurunya Syekh Said Al-Burhani. Selain itu, Pendapat Syekh Albani, ilmu yang baik atau benar itu tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan manhaj dan pemahaman salafus sholih. Itu adalah pendapat beliau tentang dakwah. Dalam berdakwah, beliau memiliki prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyandarkan semua syariat kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pemahaman para salafus sholih atau para sahabat Nabi. Syekh Albani yaitu ulama hadis terhebat pada zamannya. Kejeniusan Syekh Albani dalam sains hadis menarik perhatian seorang ahli sanad, yaitu Syekh Muhammad Roghib At-Tabbak, yang kagum terhadap kecerdasan Syekh Albani. beliau bergerak dalam sebuah pendidikan. Beliau sempat diangkat menjadi dosen pada tahun 1962.
Syekh Albani mendapat panggilan dari Universitas Islam Madinah yang ketika itu dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas, rektor universitas tersebut. Syekh Albani direncanakan akan diangkat menjadi dosen di sana. Syekh Albani mengajar pengetahuan hadis dan fikih hadis di Fakultas Pasca Sarjana, bahkan menjadi guru luhur pengetahuan hadis. Kesudahan pada tahun 1975, Syekh Albani diangkat menjadi Dewan Tinggi Universitas Islam Madinah selama 3 tahun sampai memutuskan kembali pulang ke negaranya. Adapun aktivitas dakwah yang beliau jalani semasa hidupnya, salah satunya Syekh Albani diminta untuk mentakhrij hadis-hadis seputar fikih jual beli yang ada di Mausu'ah Fiqhil Islami yang akan mereka terbitkan pada tahun 1955 Masehi di sebuah fakultas syariah di Universitas Damaskus. Syekh Albani menghasilkan banyak karya monumental di anggota hadis dan fikih, serta banyak dibuat sebagai referensi oleh ulama-ulama Islam sekarang. Dan juga Syekh Albani mulai melebarkan hubungannya dengan ulama-ulama hadis di luar negeri pada saat itu. Lebih mendalam mempelajari pengetahuan hadis, lebih pandai pula dalam anggota hadis, sampai ribuan hadis dipelajari Syekh Albani dengan studi ilmiah yang sangat luar biasa kejelian serta ketelitiannya. Karya-karyanya mencapai 200 buah buku, yang kecil maupun yang tebal, bahkan mempunyai yang berjilid-jilid, yang lengkap maupun yang belum, yang sudah dicetak maupun yang masih berpotongan manuskrip. Beliau juga menjadi peraih penghargaan paling tinggi dari Kerajaan Arab Saudi, yaitu Piagam Internasional King Faisal pada tahun 1999 atas karya-karya ilmiahnya. Seorang ulama yang memiliki keahlian dalam bidang apapun, yang mempunyai pengalaman yang sangat besar tak tertandingkan. Tapi ingat bahwa beliau juga seorang manusia biasa yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia pasti tidak akan jauh dari kata kematian. Di akhir usianya, Syekh Albani melemah hingga mengalami sakit dan sempat beberapa kali masuk rumah sakit. Sesekali Syekh Albani keluar rumah sakit dalam kondisi yang tampak sehat. Pada akhirnya, Syekh Albani dibawa ke rumah sakit di Yordania untuk menjalani perawatan yang intensif. Pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 1999 di Yordania, beberapa saat sebelum maghrib, Syekh Albani pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dari kisah seorang Syekh Albani, kita dapat memetik pelajaran bahwasannya ketika kita memiliki keinginan atau mimpi yang tinggi, maka berusahalah tanpa lelah untuk menggapainya. Semua itu harus memiliki rasa haus akan ilmu, pengalaman, dan juga harus memiliki rasa ikhlas. Sejauh apapun kita menuntut ilmu di jalan Allah, maka kita akan puas dengan hasil dari pahitnya menuntut ilmu. Dan Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.